Halo kawan dan Bestipis, perjuangan keberagaman, persatuan, dan perlindungan terhadap kaum minoritas dan kalangan rentan harus terus dilakukan. Berikut ini adalah catatan apa yang terjadi sepanjang tahun 2022. Februari, Malang sempat mau dijadikan kota halal oleh wali kotanya. Namun, banyak masyarakat yang menentang ide itu karena menganggap Malang adalah kota toleran, bukan halal. Densus 88 berhasil menangkap 3 anggota Muhammadiyah yang terlibat aksi terorisme. Ternyata, aksi terorisme sudah berhasil masuk ke organisasi Islam besar sekelas Muhammadiyah. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengeluarkan kebijakan membatasi suara azan yang dianggap terlalu keras dan bisa mengganggu masyarakat. KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman dinyatakan tidak bersalah atas pernyataannya bahwa Tuhan bukan orang Arab. Bulan Maret, Undang-Undang Perkawinan digugat Ramos PTG karena dianggap menghambat pasangan beda agama yang mau menikah. Heri Wirawan, pelaku pencabulan puluhan santri di Bandung yang sampai bikin para santri hamil, akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan denda 300 juta. Pergerakan Indonesia Untuk Semua atau PIS secara resmi dideklarasikan pada tanggal 23 Maret 2022 di Jakarta Theater. Sebuah pergerakan yang memperjuangkan keberagaman, hak-hak kaum minoritas, hak perempuan dan anak, serta pencerahan. Jemaat HKBP Ranca Ekek Bandung dilarang beribadah di Ruko Mari Square. Menurut masyarakat setempat, kebaktian dianggap sebagai suatu kegiatan yang ilegal. Bulan April, aksi keji nan biadab dialami Ketua Pergerakan Indonesia Untuk Semua atau PIS, Ade Armando. Bang Ade dianiaya oleh sekelompok orang tak berotak dan berakhlak di depan gedung DPR. Gilanya, sesudah melakukan itu, para pelaku meneriakkan takbir. Bulan Mei, Deddy Corbuzier dikecam karena mengundang pasangan gay ke podcastnya. Kekerasan antaras terjadi di Desa Mareje, NTB. Rumah dan kendaraan umat Buddha menjadi korban. Presiden resmi tanda tangani Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ustadz Abdul Somad atau UAS ditolak imigrasi Singapura ketika akan berlibur bersama keluarga dan sahabatnya via Batam. Masjid Taqwa milik Muhammadiyah dibongkar paksa Satpol PP di Biren, Aceh. Masyarakat Sunda Wiwitan melawan keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan mereka tidak berhak menguasai tanah di daerahnya. Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif meninggal dunia pada usia 87 tahun. Politisi India dari Partai Bharatiya Janata Party (BJP), Nupur Sharma diprotes karena dianggap menghina Nabi Muhammad dalam sebuah debat televisi nasional. Sharma minta maaf, tapi kasus ini memicu konflik rasial antara umat Islam dan umat Hindu yang memakan banyak korban nyawa. Bulan Juni, Roy Suryo dilaporkan ke polisi atas tuduhan penodaan agama. Roy mengedit foto salah satu stupa Candi Borobudur dengan wajah Joko Widodo. Polisi tangkapi petinggi dan Menteri Khilafatul Muslimin. Perusahaan hiburan raksasa Marvel bikin kejutan. Melalui layanan streaming video Disney Hotstar, mereka mengedarkan seri tayangan superhero perempuan baru, namanya Miss Marvel. Yang menggegerkan, Miss Marvel di sini adalah perempuan muslim dengan nama asli Kamala Khan. Restoran dan bar Holy Wings diprotes dan dilaporkan ke polisi. Ini karena aksi mereka yang mempromosikan minuman beralkohol gratis bagi siapa saja yang bernama Maria dan Muhammad. Bangunan milik penganut agama lokal Lalang Rondor Malesung dihancurkan warga intoleran pada 21 Juni lalu di Desa Tonde, Diajaga, Minahasa, Sulawesi Selatan. Film terbaru keluaran Disney yang merupakan spin-off dari Toy Story lahir, batal tayang di Indonesia. Film ini ditolak karena dianggap memuat kampanye LGBT. MUI Cicurug Sukabumi menolak rencana renovasi kelenteng di Kebon Limus yang akan dilakukan Yayasan Gema Cita Nusantara. Mereka menuduh kelenteng ini akan dijadikan alat budaisasi. Bulan Juli, dugaan kekerasan seksual terhadap siswi-siswi boarding school Selamat Pagi Indonesia Malang oleh sang pendiri Julianto Eka Putra mencuat. Julianto dikenal sebagai pengusaha yang dermawan. Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat yang disahkan DPR memuat adanya penerapan syariah Islam. Artinya adat atau budaya yang ada tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Rizik Syihab bebas bersyarat dari penjara. Bila diketahui melanggar hukum lagi, Rizik akan langsung ditangkap tanpa proses sidang.
Masyarakat heboh karena buku pelajaran PPKN kelas 7 yang diterbitkan Mendikbud ternyata mengandung kesalahan fatal dalam hal penjelasan mengenai konsep Trinitas dalam ajaran Kristen dan Katolik. Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS mendesak pemerintah untuk melindungi para perempuan, yaitu siswi dan PNS, dari kebijakan pemaksaan jilbab. Muhammad Subhi Azal Sani alias Beci, putra pemilik pesantren Sidikiyah, akhirnya berhasil ditangkap karena dugaan kekerasan seksual terhadap para santriwati pesantren tersebut. Pesantren Sidikiyah juga resmi dibekukan izinnya. Agustus, PIS melawan upaya pemaksaan berjilbab. Human Rights Watch melaporkan telah terjadi pemaksaan berjilbab terhadap siswi di sekolah negeri di 24 provinsi. Siswi yang menolak berjilbab dibuli dan diintimidasi. Perlawanan terhadap pemaksaan berjilbab terus dilakukan PIS. PIS membuat petisi tentang larangan kewajiban berjilbab dan menyebarkannya. PIS ingin mengajak publik yang peduli untuk terlibat lebih jauh. PIS mengunjungi 100 rumah warga yang terbakar di Simpruk, Jakarta Selatan. PIS juga memberikan bantuan sembako kepada para korban. Tim PIS hadir dalam acara nonton bareng film Sayap-Sayap Patah karya Denny Siregar. Film itu bercerita tentang anggota kepolisian Indonesia yang mengungkap dan memberantas jaringan teroris. Abu Bakar Bashir akhirnya mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Sri Sultan Hamengkubuwono IX Yogyakarta menonaktifkan guru yang memaksa muridnya berjilbab. Bupati Serdang, Sumatera Utara mewajibkan calon siswa SMP dapat membaca Al-Quran. Kaum Syiah di Karimun, Kepulauan Riau dilarang melakukan peringatan Asyura. Densus 88 menangkap tersangka teroris di Jambi. MUI tidak memberikan sertifikasi halal buat mie gacoan. Beredar viral konten pemaksaan berjilbab di Malioboro, Yogyakarta. Wakil Gubernur Jawa Barat menyatakan poligami sebagai solusi menekan HIV/AIDS. September, masyarakat Cilegon menolak pembangunan gereja HKBP. Penolakan ini didukung wali kota. Pengeroyok Ade Armando divonis 8 bulan penjara. PIS bersama Ma'arif Institute menggelar sayembara pembuatan esai dan video pendek untuk mengenang ulama dan tokoh bangsa Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Perempuan muda bernama Mahsa Amini ditangkap polisi moral Iran dan setelah itu Amini diberitakan tewas. Kabar tewasnya Amini menyulut protes publik Iran yang sudah muak dengan aturan soal pakaian yang membelenggu perempuan. Seorang santri tewas setelah mengalami kekerasan di pesantren Gontor, Jawa Timur. Kasus ini terbongkar keluarga korban walau sebelumnya pesantren berusaha menutupi kasus. Oktober, PIS mengajak publik ikut mendukung usulan agar Buya Syafi'i Ma'arif diangkat menjadi pahlawan nasional. Baim Wong dan Paula Verhoeven membuat prank seolah-olah Paula mengalami KDRT. Kasus dilaporkan ke polisi. Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia Maulana Haji Abdul Basit Syahid meninggal dunia. Muhammad Subhi Azal Sani alias Beci, anak kiai pemilik Ponpes Sadikiyah yang mencabuli belasan santri, dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Gara-gara guru rasis, siswa non-muslim SMA N52 Jakarta dijegal jadi ketua OSIS. Uskup Agung Jakarta difitnah mendukung Anies Baswedan sebagai presiden. November, Halloween di Arab Saudi kini dilegalkan sebagai tanda perubahan dari negara ultra konservatif menuju moderat. PIS bersilaturahmi dengan para tokoh perkumpulan Tionghoa Kalimantan Barat Indonesia PTKI sekaligus membahas program PIS Tionghoa adalah kita. Qatar dikecam karena tak ramah LGBT di Piala Dunia. Pemkot Depok alih fungsikan SDN Pondok Cina 1 jadi masjid. Orang tua murid melawan. Ganjar Pranowo mengancam pecat guru yang marahi siswi karena tidak mengenakan jilbab. Kembali kasus pemaksaan jilbab di SMA Negeri di Sragen, Jawa Tengah. Haidar Nasir terpilih kembali sebagai Ketua Umum Muhammadiyah. Daniel Mananta mengundang kontroversi karena menyatakan setuju dengan Abdul Somad soal di dalam patung ada jin kafir. Ormas Garis paksa cabut label gereja dari tanda bantuan korban bencana alam di Cianjur. Desember, Arab Saudi sekarang izinkan dekorasi Natal dan menerima acara keagamaan Kristen pada negaranya. Wali Kota Depok tunda pengalih fungsian SDN Pondok Cina 1 menjadi masjid. Pasal penistaan agama di KUHP dicabut. Bupati Lebak larang warganya Natalan di daerahnya.
Di Tasikmalaya muncul Laskar Taliban yang sweeping tempat hiburan malam dan minuman keras. Demikianlah Kaleidoskop Peace 2022. Kita harapkan Indonesia akan lebih damai, lebih sejahtera, lebih kompak di tahun-tahun depan. Selamat Tahun Baru!